Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas tentang konstruktor. Nah, oke, konstruktor itu apa ini? Nah, konstruktor itu adalah metode yang spesial. Kenapa spesial? Karena dia mempunyai nama yang sama persis dengan nama kelas ya. Itu pertama. Yang kedua, nama yang sama ya. Yang kedua itu tidak mempunyai tipe, tidak punya tipe return ya. Berikutnya digunakan untuk menginstansiasi objek. Yang terakhir adalah hanya mempunyai akses modifier tidak ada keyword lainnya yang diletakkan sebelum nama metode pada deklarasi konstruktor. Nah, itu konstruktor ya. Nah, seperti halnya metode pada umumnya, konstruktor itu bisa mempunyai parameter. Bisa mempunyai parameter dan juga dia itu melempar exception ya. Melempar exception itu biasa juga kita kenal dengan throws. Jadi yang pertama itu tadi, konstruktor bisa mempunyai parameter serta bisa melempar exception. Nah, konstruktor yang tidak mempunyai parameter disebut dengan default konstruktor atau diambil secara defaultnya ya konstruktor tersebut kalau kita tidak ada parameternya. Nah, setiap kelas pasti mempunyai setidaknya satu konstruktor. Kalau dalam deklarasi kelas tidak ada konstruktor sama sekali, maka Java secara default akan memanggil default konstruktor ya. Nah, kalau ada satu saja konstruktor dengan parameter, maka default konstruktor tadi tidak akan dibuat. Jadi otomatis Java kalau tidak dibuat parameternya dia akan buat sendiri secara default. Kalau kita membuat parameter untuk konstruktornya, maka default konstruktor tidak akan dibuat ya. Nah, kalau masih kita ingin menambahkan default konstruktor itu masih ada, maka harus dideklarasikan secara eksplisit ya. Dideklarasikan secara eksplisit. Nah, sebentar kita lihat contohnya ya. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi public constructor test, public void method sederhana,
keluarkan perintah di layar, metode sederhana dipanggil. Berikutnya adalah public static void main string art, ini kode utama ya yang akan mengeksekusi programnya, yaitu kelas konstruktor test tadi kita instansiasi ya sebagai tes dan mengaktifkan konstruktornya, kelas konstruktornya. Nah, tes ini mengacu kepada metode yang ada di dalam kelas. Perhatikan ya. Jadi metodenya mengacu yang ada di dalam kelas konstruktor tes tadi. Nah, kode ini memperlihatkan bahwa kelas konstruktor tes tidak mendefinisikan konstruktor sama sekali, tetapi konstruktor new, konstruktor tes buka tutup kurung itu dapat dipanggil tanpa menyebabkan adanya error ya. Jadi konstruktor tes tadi ya kita panggil tanpa menyebabkan error. Hal ini disebabkan karena Java akan membuat default konstruktor kalau kelas tidak mendefinisikan konstruktor sama sekali. Konstruktor ini juga dapat memanggil konstruktor lain dalam kelas yang sama menggunakan keyword. Jadi konstruktor dapat memanggil konstruktor lainnya dengan menggunakan keyword. Keyword itu yang disebut dengan this. Nah, ini adalah kode untuk memanggil konstruktor lain ya, yang mana keyword ini harus berada di baris pertama dari konstruktor. Kalau tidak, itu biasanya akan error ketika di kompilasi. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, saya rasa teman-teman bisa menganalisa dari kode tersebut ya. Konstruktor mana yang dipanggil pada waktu menggunakan keyword this itu ditentukan dari parameternya. Baik teman-teman, sekian dulu untuk materi konstruktor di Java. Kita akan ketemu lagi di materi lainnya di mata kuliah pemrograman orientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.